bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah mendatangkan kecelakaan, melainkan mendatangkan damai sejahtera yang membawa kita penuh dengan pengharapan. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Jadi permasalahan dalam diri orang Kristen bukan lagi rancanganmu Tuhan kepada perkawinan kami baik enggak? Rancanganmu Tuhan bagi keluarga kami baik enggak? Rancanganmu terhadap masa depan keturunan kami baik? Itu bukan masalah, karena itu pasti. Yang menjadi masalah, bagaimana kita tinggal dalam rancangannya. Itu masalah yang sangat serius. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Kanker enggak serius. Cerdaslah. Kanker serius bagi orang enggak percaya atau imannya abal-abal atau bayi rohani kekanak-kanakan. Kok nggak ada amin ya khotbah begini? Kanker itu nggak serius. Saya sentuh lagi nalar Anda yang sederhana ya, sederhana saja. Saya sentuh nalar Anda. Halo Bapak Ibu, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Anda niat masuk surga nggak? Makanya semua kita niat matilah. Karena jangan Anda berharap masuk surga kalau Anda nggak siap mati. Ini penting sekali. Nah, catat baik-baik. Kalau kita dari sini ke Surabaya, banyak cara. Yang paling tidak efektif, nyicil. Dari sini ke Pulau Gadung, dari Pulau Gadung ke Pulau Gebang, dari Pulau Gebang ke Bekasi, dari Bekasi ke Cikarang, ke Karawang sampai Surabaya 2 hari. Kurang efektif. Lebih bagus naik bus langsung bisa 12 jam. Naik kereta api 10 jam. Paling efektif naik apa Bapak Ibu jemaat sekalian? Berapa lama? 1 jam seperempat. Jujur. Kalau orang kebanyakan disuruh pilih free, naik mana yang paling banyak milih? Pesawat karena efektif. Ngerti gak maksud saya? Kalau Anda mau ke surga, niat matilah. Yang paling efektif kanker. Efektif sekali. Pilek lama, nyicil. Pilek nyicil, lama sekali pilek itu. Apalagi pano, lebih lama lagi. Jadi kalau orang iman yang waras, kalau dia kena kanker, terus ketemu temannya pilek bilang, lu lambat kau, nyicil kau. Saya lebih cepat. Nyambung gak sih? Makanya jangan anti doa kesembuhan, sekaligus jangan utamakan doa kesembuhan. Karena sembuh itu tidak ada kaitannya berkenan di mata Tuhan. Hidup benar itu berkenan di mata Tuhan. Tepuk tangan lebih keras lagi. Hidup benar berkenan di mata Tuhan. Sakit sembuh berkenan di mata kita. Makanya sekali lagi saudara yang kekasih, masalah kita bukan lagi kita bertanya, rancanganmu terhadap keluargaku, rancanganmu terhadap perkawinanku, rancanganmu Tuhan terhadap anak-anakku, mantuku, cucuku. Bagus gak? Itu jangan lagi pertanyaan. Pasti bagus. Tuhan gak pernah berubah. Siapapun Bapak Ibu di sini, apapun latar belakang suku Anda, apapun latar belakang ekonomi Anda, apapun latar belakang pendidikan Anda, maafkan saya, apapun latar belakang moral Anda, Tuhan punya rencana yang bagus dalam hidup Anda. Yang pertama apa? Kalau Anda belum percaya rancangan Tuhan indah, apa itu? Allah tidak menginginkan satu pun kita binasa, melainkan beroleh selamat. Siapapun kau yang belum percaya, siapapun kau di ruangan ini moralmu buruk, Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan Anda. Bagi orang percaya, Tuhan punya rencana yang indah bagi anak-anaknya. Sekali lagi pertanyaan adalah, Tuhan, bagaimana aku tinggal dalam rancanganmu Tuhan? Itu yang paling penting. Karena apa? Tidak serta-merta kalau kita mengerti Tuhan punya rencana yang bagus bagiku, tidak serta-merta itu terjadi.
bagian Tuhan ada, bagian kita ada. Ilustrasi sederhana, Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, maafkan saya, Bapak Ibu yang sudah punya rumah tangga dan punya anak, angkat tangan tinggi-tinggi dong. Yang punya rumah tangga dan punya anak. Saya tanya Anda Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, tolong jawab. Anda punya rencana yang indah enggak sama anak-anak Anda? Yang keras dong. Ya, apalagi Bapak di surga. Tapi bisa enggak rencana kita enggak terjadi pada anak kita? Bisa, kalau anak kita melawan. Ada bapak-bapak kerja bagus jadi supir bus di Jakarta ini. Supir bus. Kemudian dia buka tambal ban. Istrinya bekerja. Kadang-kadang istrinya itu mengangkat ban, itu luar biasa. Mereka mau biarpun mereka kerja keras asal anaknya kuliah. Dan anaknya menghormati pekerjaan orang tuanya. Akhirnya dia masuk UI. Terus anaknya kedokteran dan insinyur. Cerdas-cerdas. Karena anaknya menghargai pengorbanan papa mamanya. Akhirnya papa mamanya tidak lagi supir bus. Punya mobil yang bagus. Dan tetap rendah hati. Tapi ada bapak-bapak ibu kerja bagus-bagus. Kerja bagus-bagus. Punya rencana yang bagus bagi anaknya. Bapak ini kedudukannya di satu dinas pemerintahan tinggi cukup bagus. Kaya dia. Punya rencana terhadap anak-anaknya. Supaya anaknya kuliah bagus dan sebagainya. Tapi bapak ibunya suka sekali main judi di rumahnya. Akhirnya anak-anaknya enggak menerima keteladanan. Enggak menerima keteladanan hidup. Akhirnya anak-anaknya manja-manja. 2 anaknya drop out dari kuliah. Akhirnya hancur ekonomi mereka. Dan anak-anak mereka kondektur bus. Enggak terjadi. Karena enggak mau semuanya tinggal dalam rencana Tuhan. Halo. Bagaimana kita tinggal dalam rancangan Tuhan? Itu pertanyaan. Bukan lagi, rancanganmu kepada kami bagus gak Tuhan? Apapun penyakitmu tidak bisa menghalangi rancangan Tuhan. Yuk kita buka Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah dapat sebagaimana biasa Bapak Ibu, saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, terus kita bergantian, ayat 9 kita bersama-sama. Bagaimana kita hidup dalam rancangan Tuhan yang indah itu. Kalau sudah dapat kita mulai, saya mulai dengan catatan, perhatikan baik-baik yang kita baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, tiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Masih percaya enggak Anda bahwa firman ini tetap up to date? Ya, firman itu kekal. Kalau Tuhan Allah berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu iya dan amin. Masalahnya sekali lagi, mengerti ayat ini tidak serta-merta kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita hidup dalam penyertaan Tuhan.
Mulai dengan yang sederhana. Bapak Ibu, untuk mengerti firman Tuhan, walaupun Anda tidak punya latar belakang sekolah teologi ya, yang paling sederhana untuk mengerti firman Tuhan, pertama, kalau ada kalimat atau kata diulangi lebih dari 2 kali, itu ada penekanan. Itu perlu perhatian khusus. Saya tanya Bapak Ibu jemaat sekalian, kalimat apa yang beberapa kali diulangi dalam pembacaan kita? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan ngomong gitu kepada Yosua, ada enggak ucapan Tuhan enggak nyambung? Pasti nyambung. Kalau kita ngomong sama seseorang, jangan nangis. Berarti orang itu sedang apa? Sedang nangis. Kalau kita ngomong, jangan nangis kepada orang yang ketawa, berarti kita gangguan jiwa. Enggak nyambung. Kenapa Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu? Nyambung. Yosua sedang lemah dan goyah. Dia sedang lemah dan goyah. Kenapa? Pertama, konteks bacaan kita, dia menerima estafet kepemimpinan terhadap bangsa Israel dari Musa. Dia puluhan tahun jadi asisten Musa. Dan dia lihat betapa beratnya pekerjaan Musa. Dan betapa baiknya dan wibawanya Musa. Dan Musa punya keteladanan hidup yang luar biasa. Sehingga minder Yosua menerima estafet dari Musa. Aku nggak ada apa-apanya Tuhan. Kenapa aku menggantikan Tuanku Musa? Aku nggak. Dia lemah dan goyah. Tuhan sedih melihat Yosua gagal fokus. Maka diulangi pada ayat 7. Tampilkan operator ayat 6 terus kembali ayat 7. Ayat 7, ayat 7. Diulangi kalimat ini dengan ditambahin beberapa kata. Apa kata pertama? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Berubah enggak Yosua? Tidak. Kenapa? Dia melihat Yosua memimpin bangsa Israel yang aujubillah bin jalik jogalnya. Tinggi hatinya, sombongnya. Jangankan Musa, kau Tuhan pun dilawan bangsa si tegar tengku ini. Dia lihat, dia bandingkan dengan Musa gak ada apa-apanya. Dia lihat kemampuan dia memimpin bangsa Israel. Apalagi dia bergeming gak berubah. Dia tetap goyah. Maka yang ketiga kali ayat 9. Ada unsur kemarahan Allah. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut. Jangan tawar hati. Tahu enggak Bapak Ibu, sakit kanker enggak serius? Tahu enggak Bapak Ibu, kecut dan tawar hati, penakut itu kejahatan yang serius di mata Tuhan. You know kloter? Kelompok terbang. Kelompok terbang pertama masuk neraka orang penakut. Yang penakut lihat saya. Orang penakut. Orang pembunuh kloter keempat. Orang tukang sihir kloter kelima. Wahyu 21:8. Kloter pertama orang penakut. Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi ketika kita penakut? Ada statement hidup kita berkata, kau enggak mampu melindungi saya Tuhan. Orang penakut punya statement hidup berkata, sia-sia aku berlindung sama Engkau Tuhan. Orang penakut statement hidupnya berkata, dia sedang menghina Tuhan. Bapak, Ibu penakut kloter kedua,
tidak percaya, ini kejahatan keji sama Tuhan. Ini penting sekali. Ubah paradigma, cara sudut pandang Anda tentang yang serius di mata Tuhan. Salah satu yang paling serius di mata Tuhan, penakut. Pengecut. Tawar hati. Anda takut menjalani perkawinan Anda karena di tengah-tengah selalu konflik-konflik. Dan Anda mau cerai. Orang cerai itu penakut. Itu yang saya bilang Bapak Ibu, makin gak cocok kau dengan istrimu, makin gak cocok kau dengan suamimu, itu paling cocok dan membanggakan. Tuh kan gak ada amin, kalau khotbah begini gak ada amin. Ngelawan muka Anda. Tapi kalau saya khotbah, siapa sakit sembuh, yang gak punya rumah dapat rumah, yang gak punya mobil, yang gak punya anak dapat anak. Amin. Ya Tuhan, itu bukan ibadah Kristen. Ibadah Kristen bukan bicara menerima. Ibadah Kristen bicara ketaatan dan mempersembahkan hidup. Sakitmu sembuh gak pentinglah. Penakut kau, tawar hati kau sembuh itu penting. Katakan amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat kau. Iya. Saudara yang kekasih, Yosua melihat masalah, melihat dirinya, melihat bangsa yang dipimpin, melihat bangsa yang akan dilawan dia mencapai tanah perjanjian. Itu rasanya gak mampu dia. Kenapa? Dia gagal fokus. Tolong perhatikan Bapak Ibu anak-anak muda. Tuhan mempercayakan kita gak menghadapi masalah? Jawab dong. Tuhan mempercayakan kita enggak menghadapi masalah? Yes. Tuhan mempercayakan kita enggak menghadapi masalah yang seolah-olah lebih besar daripada yang seharusnya? Ya, seolah-olah. Tuhan mempercayakan kita enggak menghadapi jalan mentok dan buntu? Ya. Kenapa? Halo, catat, perhatikan baik-baik. Jangan pura-pura nggak dengar, perhatikan baik-baik. Mujizat di atas kesembuhan. Saya ulangi, mujizat di atas kesembuhan. Kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita lemah. Itu mujizat Bapak Ibu. Masalah itu bukan fokus. Masalah itu alat untuk kita mengenal diri kita. Kita nggak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan, lanjut, sendiri, lanjut, Tuhan. Kenapa orang mengarang lagu itu? Karena dia sadar dia nggak pantas diandalkan. Bapak, Ibu, anak-anak muda, lihat saya. Mujizat yang indah, kau sadar kau lemah. Mujizat yang indah itu yang dikatakan oleh Paulus. Ketika aku lemah, apa kelanjutannya? Aku kuat. Matematika mana ini? Karena ketika tingkat kesadaranku tinggi, aku lemah. Tidak pernah kupercayakan diriku pada diriku. Tidak pernah kupercayakan diriku pada diriku. Kupercayakan hidupku kepada Tuhan. Tidak lalai sehari pun, sejam pun, semenit pun, sedetik pun. Peganglah tanganku Roh Kudus, lanjut, setiap hari, lanjut, ku tak dapat. Halo Bapak Ibu, jangan sombong, milikilah tingkat kesadaran tinggi bahwa kita lemah. Tapi fokus kita bukan masalah, fokus kita Tuhan. Makanya Paulus berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Kekayaan, kesehatan, keberhasilan seringkali membuat kita hilang perhatian bahwa kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Kita butuh Tuhan. Bapak, Ibu, jangankan melawan setan,
Jangankan melawan harimau. Melawan virus corona aja lu ketakutan. Nyambung gak? Melawan bakteri aja kita nggak bisa Bapak Ibu. Jangan tinggi hatilah kita ini. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Masalah perkawinanmu, masalah kesehatanmu, masalah ekonomi, masalah anak-anakmu. Kadang-kadang kita membuat kita menyerah. Menyerahnya bukan pada masalah, menyerahnya pada Tuhan. Makanya Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia bawa kita ke air yang tenang. Dibaringkan kita ke rumput yang hijau. Tapi pernah baca enggak? Bahwa kita juga menghadapi lembah kekelaman. Kalau Anda baca bahasa asli, air tenang, rumput hijau. Itu kata benda tunggal. Lembah kekelaman itu kata benda jamak. Karena supaya orang Kristen itu sadar, lu membutuhkan gua, kata Tuhan. Kau membutuhkan aku. Makanya itu ditulis oleh Daud, bukan di Cibodas. Bukan di Cibodas itu ditulis. Cibodas banyak padang rumputnya, banyak airnya. Itu di Timur Tengah. Di Timur Tengah sulit sekali Anda cari padang rumput hijau. Yang ada padang gurun coklat. Sulit sekali Anda mencari air yang tenang di sana. Sulit sekali. Yang banyak lembah kekelaman. Tuhan percayakan engkau mengalami kesulitan. Supaya kita menyerah. Saya enggak bosan-bosan. Kesulitan di mana mulai? Dimulai kesulitan di mana? Dimulai kesulitan di mana? Di perkawinan. Karena enggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Kecuali menikah dengan tiang listrik. Siapapun yang kita nikahi, kita enggak pernah cocok kalau enggak menyerah terus-menerus. Makanya saya ulangi, menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Makanya kalau orang menikah di gereja saya, kalau orang menikah di gereja saya, minimal 6 bulan konseling. Supaya dia tahu menikah itu bukan supaya bahagia. Hanya orang bodoh menikah supaya bahagia. Menikah itu supaya dewasa. Karena siapapun yang kau nikahi Bapak Ibu, anak-anak muda, tunggu tanggal mainnya. Siapapun yang kau nikahi, gak pernah jadi orang itu sempurna. Gak ada kita menikah dengan pasangan yang sempurna kecuali penipu. Gak ada. Siapapun yang kita nikahi, istri, suami, siapapun dia, minimal punya 2 sifat yang paling kita jengkeli ada pada pasangan kita. Minimal 2. Berarti bisa 5 gak? Bisa 12. Makin banyak sifat menjengkelkan pasangan kita, itu makin cocok dan makin membanggakan. Katakan amin. Makanya sama Tuhan orang bodoh bukan sekedar punya ijazah SMP. Enggak, itu enggak menentukan bodoh atau tidak. Karena bisa saja Anda enggak kesempatan untuk pendidikan. Orang bodoh di mata Tuhan, kau kecewa dengan perkawinanmu, kau bodoh. Saya ulangi, kau bodoh. Jangan pernah dengar. Kalau kau kecewa dengan perkawinan, kau bodoh. Kenapa? Kau pakai cara sudut pandangmu. Pak pendeta, aku udah gak cocok sama dia. Cocok kau bukan kau penentunya, Tuhan yang menentukan. Kalau kau yang menentukan, mana pernah kau pintar jadi Tuhan bagi diri kau. Orang makin jelek bodohnya kalau niat cerai. Orang sempurna bodohnya kalau dia buka cabang. Sempurna banget bodohnya nih orang. Kalau nggak percaya kalian, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Makanya saya ulangi, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Agak beres hidup kita. Saudara yang kekasih, ada jalan buntu menghadapi istriku. Ada jalan buntu istriku menghadapi saya. Supaya apa? Berserah. Segala sesuatu dari dia. Istriku dari Tuhan. Harus oleh dia. Dengan cara dia, bukan cara saya. Berserah Tuhan, ampun aku mentok menghadapi istriku. Dia selalu punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Tolong saya. Itu kan menolong kita berserah. Jangan ketawa, ini penderitaan.
Berserah. Bersyukurlah kau menghadapi jalan buntu. Bersyukurlah kalau dikatakan Tuhan, Pak, kau kanker paru-paru. Hah? Supaya kau berserah. Jangan lanjutkan kau smoking itu. Aduh, ketawa siapa itu? Yang merokok tolong lihat saya, tolong tersinggunglah kau. Iya. Kau tahan naik pesawat dari sini ke Inggris nggak merokok. Kok bisa kau 6, 7 jam, 8 jam nggak merokok? Kenapa nggak kau lanjutkan 8 jam berikutnya? Berhenti merokok itu bukan soal bisa atau nggak bisa. Lihat saya yang merokok. Cerdaslah. Berhenti merokok itu soal mau atau nggak mau. Nggak ada amin. Nah ini penting sekali. Yosua jangan gagal fokus. Masalah dihadapi itu bukan jadi fokus. Masalah yang kau hadapi adalah alat sarana supaya kau sadar kau nggak bisa jalan sendiri. Berserah sama Tuhan. Caranya bagaimana yang paling sederhana. Pertama, yuk kita buka ayat 1. Operator ayat 1. Ada yang janggal di ayat ini kelihatannya. Tapi sesuatu yang indah. Yuk sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ada yang janggal gak? Kalau saya tanya, saya ajukan pertanyaan sama Anda tahu? Oh iya. Pertama, tolong jawab Bapak Ibu. Tolong jawab anak-anak muda. Tolong jawab. Siapa dalam ayat ini? Dalam ayat ini siapa yang disebut hamba Tuhan? Jawab dong. Musa. Yosua disebut hamba Tuhan enggak? Enggak. Dia disebut sebagai apa? Catat baik-baik. Catat baik-baik. Anda kalau mau menikmati roh takut akan Tuhan. Anda kalau mau menikmati pembentukan dari Tuhan. Saya bilang, saya cukup lama jadi dosen teologi. Saya bilang sama para pendeta, para mahasiswa teologi. Kalau kau selesai, kau melayani di gereja. Jangan pernah lawan gembala Anda. Jangan pernah Anda lawan gembala Anda. Jangan pernah Anda jelek-jelekkan gembala Anda. Orang yang sangat dihargai Tuhan adalah sangat respect sama atasannya. Yosua itu disebut hamba Musa, abdi Musa, hamba. Yosua tidak bisa punya status hamba Tuhan sebelum dia menjadi hambanya hamba Tuhan. Ya. Saya bilang pada para pekerja-pekerja di gereja-gereja manapun saya diundang khotbah. Tolong jangan pernah lawan gembala Anda. Tolong jangan pernah Anda jelek-jelekan gembala Anda. Kalau Anda mau jadi hamba Tuhan yang berhasil. Lo jadi hamba di hamba Tuhan. Anda mengabdi. Dan pelajaran itu diingatkan Tuhan kepada setiap orang percaya. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus. Saya ulangi. Tuhan Yesus bukan kurang kerjaan. Mencatat hukum Taurat kelima. Mencatat dalam Efesus 5, Kolose. Apa itu? Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan berbahagia. Apa enggak mulia panjang umur serta berbahagia? Banyak orang panjang umur tapi menderita. Ini panjang umur dan berbahagia modalnya bukan sekolah tinggi terutama Bapak Ibu. Bukan sekolah tinggi, bukan kuliah di luar negeri. Bukan itu modal utama. Jangan sesatlah. Tuhan bukan kurang kerjaan menurut ayat itu. Salah satu yang mengerti orang Kristen untuk hidup benar adalah jangan pernah kau lawan orang tuamu. Anak-anak muda lihat saya. Jangan pernah kau lawan orang tuamu. Saya pernah jadi pimpinan sinode. Dalam pertemuan pendeta-pendeta saya bilang, para pendeta jangan merasa hebat kalau jemaatmu banyak. Para pendeta jangan merasa hebat kalau kau banyak khotbahmu, kau jadi hamba Tuhan terkenal. Itu bukan nilai pada kita. Malanglah nasibmu kalau jemaatmu banyak, kalau kau khotbah terkenal, kalau kau banyak mujizatnya, anak kau bisa membentak kau. Udah selesai. Selesai. Saya ngomong sama jemaat saya, gak ada artinya anakmu kuliah di Cambridge, di Harvard, kalau dia membentak mamanya.
kalau dia membentak bapaknya. Selesai. Di mata Tuhan orang paling malang bukan gak kuliah. Orang paling malang bukan gak kaya. Orang paling malang melawan orang tua. Itu paling malang di mata Tuhan. Bukan kurang kerjaan. Dalam Taurat kelima. Ikon pasangaponmu manatorasmu. Wah, ini bahasa Jerman Latin nih. Ikon. Harus. Harus kau hormati orang tuamu. Saya bilang sama anak-anak saya, nak, kalau kau kena kanker, kalau kau stroke, kalau kau sakit jantung, papa ada sedih. Tapi catat bebek, papa paling sedih kalau kau bentak mamamu. Papa paling sedih. Yang serius di mata Tuhan harus serius di mata kita. Kebanyakan orang Kristen belum berubah konsep nilainya. Sama seperti anak saya, anak boru, anak perempuan saya yang kecil waktu dulu, waktu dia masih kecil. Dia jatuh. Kepleset terus ada berdarah sedikit di dengkulnya. Nangis dia nangis. Udah, kita kasih yodium. Tetap dia nangis. Loh, masih sakit? Enggak. Kenapa nangis? Kulitku tinggal, Pak. Kulitnya yang kecil itu tinggal. Serius sekali sama dia. Saya bilang, enggak apa-apa. Pak, kulitku tinggal. Serius. Sama kita, enggak, nanti tumbuh sendiri. Orang Kristen banyak kekanak-kanakan. Kanker nangis-nangis. Anak melawan orang tua, enggak nangis kau. Lebih parah anak melawan orang tua daripada anak enggak punya jodoh. Lebih parah anak melawan orang tua daripada anak sakit keras. Saya ulangi, bukan Tuhan kurang kerjaan berkata, harus kau hormati orang tuamu supaya panjang umurmu dan berbahagia. Salah satu rancangan Tuhan yang indah dialami anak-anak kita ketika dia menghormati orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Sepanjang kau punya orang tua, hormati dia. Jangan ada kata-kata pedas, kasar terhadap orang tuamu sampai kau mati. Jangan pernah. Termasuk kau bapak ibu menghormati mertua. Karena mertua dalam konteks kekristenan itu juga orang tua. Karena dalam kekristenan suami istri adalah satu. Tidak dua, satu. Orang tua istriku adalah orang tuaku. Dia berhak menerima penghormatanku. Istri saya itu keluarga Chinese Totok. Dari Chungkuo. Ibu tahamu udah Chungkuo, Cina daratan. Pak Me. Dia menentang saya berhubungan dengan anaknya. Dan dia bilang apa? Di luar orang suku kami, di luar kepercayaan kami, nggak ada yang bisa menghormati orang tua. Dia nggak tahu orang Kristen itu sangat menghormati orang tua. Ketika akhirnya kami menikah, saya nggak pernah menyampaikan firman Tuhan kepada dia, tapi sikap hormat dan sebagainya. Sampai di masa tua dia bilang apa? Boleh nggak saya dibaptis? Karena dia lihat orang Kristen lebih hebat menghormati orang tuanya daripada anak-anaknya yang belum percaya. Bapak, ibu, dahsyat sekali menghormati orang tua itu. Mujizat di atas kesembuhan, menghormati orang tua, menghormati pimpinan Anda di kantor. Jangan pernah jelek-jelekkan pimpinanmu. Walaupun kelakuannya kurang bagus, jangan pernah jelek-jelekkan pimpinanmu. Termasuk pemimpin daerahmu, walaupun sulit mengatasi banjir, tetap jangan jelek-jelekkan. Ketawa kalian itu melawan. Jangan jelek-jelekkan orang yang sudah jelek, janganlah. Doakan Tuhan berkati Wan Abud, berkati dia Tuhan. Itu ajalah doa kita. Gak usah ketawa kau, bertobat aja kau.
Jangan jelek-jelekkan. Apalagi presiden. Jangan jelek-jelekkan. Berarti kita nggak dipanggil untuk mengutuk. Kita dipanggil bukan untuk menjelek-jelekan. Kita dipanggil untuk memberkati. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Jemaat duta Injil adalah orang-orang yang terdiri, tahu menghormati orang tua, tahu menghormati gembala, tahu menghormati pemimpin, tahu menghormati pemerintah. Itu jemaat duta Injil. Akan berdampak hidupmu. Yosua kasih contoh, dia tidak disebut hamba Tuhan, dia disebut hamba Musa. Ada beberapa pekerja saya di gereja saya. Saya bilang, kamu apa yang saya bilang ikuti. Saya yang jadi gembala yang ditetapkan Tuhan. Sepanjang apa yang saya lakukan gak bertentangan dengan firman. Tapi kalau saya bilang Yesus itu bukan Tuhan, tegur keras saya. Kalau saya mengkhianati perkawinan saya, tegur keras saya. Berarti kau sayang sama saya. Tapi sepanjang ikut peraturan di gereja ini, jangan pernah kau melawan. Kenapa? Karena saya sayang sama kau. Kenapa? Supaya kau jadi pemimpin yang bagus. Kalau orang suka dipimpin dengan benar, sopan, respect, ada roh penundukan. Jadi pemimpin besarnya orang. Itulah Yosua. Yang berikutnya, bagaimana kita menikmati rancangan Tuhan. Ayat 5 operator, ayat 5 operator. Sama-sama kita baca, ada kata, tadi kalimat pengulangan ini ada kata yang diulangi beberapa kali. Kita sama-sama baca. 1, 2, ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jawab jemaat dengan keras. Ini ayat masih berlaku enggak sampai akhir zaman? Masih berlaku. Firman Tuhan itu kekal, up to date. Tuhan sedang bicara kepada Anda Bapak Ibu. Apapun masalah rumah tangga Anda, apapun masalah kesehatan Anda, apapun masalah. Tuhan sedang bicara kepada engkau anak-anak muda. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tuhan sedang bicara. Seorang pun. Kata kuncinya berita Natal. Apa berita Natal? Immanuel. Aku menyertai engkau. Orang disertai Tuhan seringkali menyalahgunakan kata Immanuel. Itu kekejian. Kalau kita disertai Allah, itu kelihatan dari mana? Dirasa tenang. Kalau kita disertai Allah di mana? Nggak kompromi dengan dosa. Itu orang ciri-ciri orang dikuasai, disertai Allah. Tapi banyak orang menyalahgunakan Immanuel untuk kepentingan dia. Ada keluarga saya jauh, orang kaya. Dia ajak satu kotoran orang tuanya tahun baru di Bali. Seraya dipersiapkan apa? Minuman-minuman keras berkerat-kerat. Minuman keras. Perangkat judi disiapkan. Mereka mau di Bali pesta pora, minum mabuk, main judi. Tahu nggak apa mereka sampai di Bandara Soekarno-Hatta? Gandengan tangan mereka. Berdoa, Tuhan Immanuel sertai kami Tuhan. Sertai untuk apa? Ini kan Tuhan jadi objek ini. Jahat sekali. Sertai supaya nyampe di Bali kami bisa, kau tolong kami merayakan tahun baru sambil menjudi minum mabuk. Itu kan jahat sekali orang seperti ini. Ada pendeta saya kenal menggembalakan di Jakarta ini. Punya istri simpanan di Makassar. Saya bilang, kau naik pesawat, apa yang kau doa? Ya saya minta penyertaan Tuhan. Ke Makassar kau minta disertai Tuhan supaya kau ketemu dengan istri simpananmu. Kenapa enggak mati aja lu? Halo, jangan pakai Immanuel untuk kesukaan kita, apalagi untuk hawa nafsu kita. Tidak. Itu kekejian dan menjijikkan Bapak Ibu. Jangan salah gunakan Immanuel untuk kepentingan kita. Kita disertai Immanuel supaya dimanapun kita berada, hidup kita menyenangkan Dia. Makanya jangan lihat rohani saya waktu khotbah saja. Khotbah rohani itu gampang sekali. Khotbah berdoa itu gampang. Rohani enggak saya ketika di rumah. Rohani enggak saya ketika di jalan raya. Ada Immanuel, saya harus bertanggung jawab. Makanya ada lagu apa? Hanya dekat Allahku. Lanjut.
rasa. Ya, bukti kita merasakan Immanuel, kita tenang. Makanya lagu itu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Itu paling cocok dinyanyikan orang penakut ketika dia sendirian keluar lewat kamar mayat. Nyanyilah lagu itu, tenanglah. Kalau kau tetap penakut, kau menghina Tuhan. Berarti Tuhan kalah sama mayat. Kan ini bodoh-bodoh orang ini. Orang penakut berdoa, Tuhan apapun rancanganmu tolonglah. Percayakan aku mengunjungi temanku di rumah sakit. Larut malam kami ngobrol, akhirnya saya pulang. Harus melewati kamar mayat supaya ku praktekkan penyertaanmu Tuhan. Kan begitu. Tuh gak ada amin kalau khotbah ini. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, itu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Itu paling cocok dinyanyikan dalam hati ketika pasangan kita marah-marah. Tenanglah. Makanya saya bilang, kalau istri saya marah, saya bilang, Tuhan biarkan dia solo karir. Aku gak mau duet. Itu orang ngerti penyertaan Allah. Kalau istri ngomong, aku nyesel karena meluh. Kita kemas dengan lemah lembut. Kunyuk. Gue lebih nyesel karena malu. Ini mana mengerti penyertaan Allah. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena Immanuel. Ada Allah di situ. Ada Allah di situ. Jangan seenaknya nyanyi. Hanya dekat aku, Allah saja aku tenang. Tapi kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kau masih buka situs porno. Kau masih mengkhianati perkawinan. Itu kan kau main-main dan kekejian yang kau lakukan itu. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, itu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Itu paling cocok ketika kita pelayanan ke Papua. Naik pesawat di ketinggian 30.000 kaki, mati mesinnya. Cocok sekali, karena kita jatuh ke atas, bukan ke bawah. Muka kau kecut kulihat. Tenanglah. Stefanus mengajarkan hadirnya Tuhan dalam hidupnya. Stefanus dilempar batu ribuan sampai dia terkubur. Tapi begitu lemparan ke-7, ke-14, ke-21, mukanya tenang sekali kayak malaikat. Ke-42 dia bilang apa? Bapa di surga, jangan timpakan sekalian ini pada mereka. Luar biasa keterangan. Kenapa? Dia sadar Allah beserta dia ketika menghadapi kematian. Saya bilang luar biasa itu. Makanya saya bilang, Tuhan hanya 2 permintaan saya. Hanya 2 saja permintaan saya dalam hidup ini. Pertama, Tuhan, jangan istri saya dulu meninggal. Sayalah. Kadang-kadang saya agak kurang sopan. Jangan niru. Agak kurang sopan. Apa itu? Tuhan, tolonglah kau konsisten Tuhan. Kan istriku penolong. Karena dia penolong, jangan penolong dicabut. Saya dicabut. Kalau dicabut penolong, aduh gimana aku Tuhan. Istri saya bilang, Pah enak aja. Kenapa? Nanti kalau saya meninggal, Papa pasti kawin lagi. Saya bilang, enak aja kau ngomong. Gak tahu saya dengan suami orang. Tapi kalau saya bilang, kita menghayati perkawinan kita udah 30 tahun lebih. Proses pencocokan. Nanti umur saya sudah 60 lebih umur saya. Kalau kau meninggal, datang perempuan lain, baru proses pencocokan keburu mati saya. Keburu mati saya. Pencocokan perkawinan itu gak gampang dan saya sangat menghayati perkawinan. Jangan kau bilang kalau kau mati aku menikah lagi. Jangan kau ngomong, enaknya kau ngomong. Belum lagi apa, bau badannya lagi. Aduh gak gampang lagi tuh. Cara masaknya, aduh kalian lagi gampang itu. Saya yang sulit tuh. Karena apa? Saya sangat menghayati perkawinan saya dengan segala pencak silatnya. Jangan kau bilang kalau kau mati, Papa pasti menikah lagi. Janganlah. Proses pencocokan kita udah masuk 35 tahun. Terus nongol lagi perempuan lain. Baru 14 tahun udah mati saya. Kalau bisa. Jadi jangan. Makanya saya bilang, pertama permintaan saya, jangan istri saya meninggal. Yang kedua, tolong Tuhan, jangan saya meninggal. Karena saya nonton Barcelona, kalah sama Real Madrid, serangan jantung mati saya. Murahan sekali mati begitu. Karena saya nggak ada hubungan famili sama Lionel Messi. Nggak ada hubungan famili saya.
Lionel Messi itu bukan Huta Barat. Bukan. Nggak ada hubungan family. Jangan saya meninggal karena saya dipepet mobil saya emosi, saya kejar, terus tabrakan saya mobil dengan mobil tangki mati. Pendeta di Huta Barat mati karena tabrakan karena panas hati. Murahan sekali mati begitu. Kalau boleh Tuhan, saya nggak bisa mengatur kau Tuhan. Kalau boleh, percayakan saya meninggal ketika dalam pelayanan. Kalau boleh dibunuh karena Injil. Saya pernah menggembalakan di Pondok Indah, pernah saya diserbu 3 Metro Mini oleh ormas tertentu. 3 Metro Mini, lagi khotbah saya diserbu. Mana pendeta, bunuh. Datang pekerja saya dari bawah ke atas. Pendeta, ada ini. Saya bilang suruh tunggu, saya lagi khotbah. Mereka nggak bisa stop, suruh tunggu. Kalau mereka nggak sabar suruh pulang, saya khotbah lagi. Selesai 2 berkat saya turun, saya hadapi mereka. Salam, makin marah. Itu diberita bunuh. Langsung saya khotbah. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Dia juru saya langsung khotbah sama mereka. Karena mereka nggak pernah ngundang saya khotbah. Saya khotbah. Dalam hati saya minggu depan kau datang lagi lah. Apa? Saya khotbah. Dalam hati saya apa? Ini waktu kali Tuhan. Mereka bunuh saya. Tuhan biarlah saya lagi khotbah terus dibacok mati. Ayo saya khotbah. Nggak jadi. Tuhan bilang apa? Delay. Aduh. Saya sukanya on time. Tuhan bilang delay. Jangan ketawa kalian. Gak usah ketawa. Tolong doakan supaya pendeta Rito Huta Barat mati karena menyenangkan Tuhan. Itu enak sekali. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kan enak. Lebih ngeri lagi saya mati karena makan babi. Itu ngeri lagi. Saya ditebus oleh nyawa Kristus, mati karena nyawa babi. Kan murah, kursnya turun sekali itu kursnya. Terlalu hina, yang rakus lihat saya, bertobat kau. Jangan kau mati karena makanan. Hina sekali hidup kau itu. Ini ketawa kalian mengandung kepedihan ini. Ayolah, jangan mati karena makan babi, karena sate kambing, karena makan durian. Murahan sekali mati begitu. Karena makan jengkol, kejengkolan. Kan murahan mati begitu. Gak usah ketawa kalian, kayaknya tersinggung kalian itu. Nah, penyertaan Tuhan itu yang kita butuhkan. Terakhir, di mana kita menikmati penyertaan Tuhan? Ini yang saya nggak pernah bosan-bosan mengajarkan kepada jemaat saya. Ini saya nggak pernah bosan-bosan memperingati anak-anak rohani saya. Ini saya nggak pernah bosan-bosan memperingati para pendeta. Ayat 8. Ini ayat 8 ini ayat kunci. Di sini satu-satunya orang bisa memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan penyertaan Allah. Ayat 8 operator. Ayat 8 Yosua 1 ayat 8 operator. Sahur. Ampuni dia Tuhan. Ayat 8. Yuk kita baca kalimat pertama. 1, 2, ya. Janganlah engkau lupa. Stop. Dalam bahasa aslinya tidak boleh lupa. Kalau Allah ngomong tidak boleh lupa baca firman Tuhan. Itu sangat serius. Bapak Ibu, itu sangat serius. Saya ngomong sama pendeta-pendeta, kalau kau enggak tiap hari baca Alkitab, lagi bahaya hidup kau. Kenapa kita bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa kita bilang, peganglah tanganku roh, karena kita lemah. Kenapa kita baca Alkitab tiap hari? Lagu itu nyambung dengan sikap kita. Bapak, Ibu, saya peringatkan Anda. Andalah orang-orang yang menyakiti hati Tuhan kalau Anda malas baca Alkitab. Rasanya ada pelita hidupmu di luar firman Tuhan. Sombong sekali Anda. Orang sombong di mata Tuhan malas baca Alkitab. Padahal Tuhan antusias sekali memperingati Yosua. Antusias sekali memperingati orang percaya padanya. Gak boleh lupa baca firman. Kalau di sini memperkatakan karena dahulu gak punya Alkitab masing-masing. Di sini memperkatakan karena firman Tuhan diberitakan imam besar kepada bapak-bapak. Ibu-ibu gak boleh hadir, anak-anak gak boleh hadir. Kepada bapak-bapak. Penutup, bapak-bapak. Jangan pernah lupa kau memperkatakan firman yang kau dengar hari ini. Ketika kau berbaring, ketika kau duduk, ketika kau dalam perjalanan. Karena itu
itu yang menolong kita akan kehadiran Allah. Miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Tidak boleh lupa baca firman. Maafkan saya, ini tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 26. Kemarin kan Kyong Hifat Choi, Imlek. Tanggal 26. Tahun ini ada berapa hari? 366 tahun kabisat. Kita sudah pakai 26 hari, berarti sisanya berapa hari? 340 hari. Ngerti nggak maksud saya? Saya kasih ilustrasi menyentuh nalar Anda. Misalnya ketika anak saya SMP minta duit, Papa bagi 50 ribu dong. Untuk apa nak? Ada pekerjaan tugas sekolah ini Pak. Ya udah, saya kasih. Kemudian dia pergi, istri saya minta, Pak temenin aku belanja dong. Ayo, ayo. Ketika macet jalan raya, kami masuk jalan ganggang. Di ganggang itu saya lihat anak saya merokok dan minum bir. SMP. Ini misal. Saya bilang, masuk, masuk. Masuk. Masuk dia. Jalan kami, di rumah saya tanya. Duit 50 ribu kau gunakan apa? Maaf Pak, maaf Pak. Kau gunakan apa? Merokok Pak, beli bir Pak. Keterlaluan. Kau nyakit hati Bapak. Kau salah gunakan duit 50 ribu itu. Besoknya dia minta duit 100 ribu. Saya kasih enggak? Jawab dong. Enggak. Enggak. Ngerti enggak maksud saya? Tuhan kasih kita 26 hari tahun ini. Kau sia-siakan. Kau sia-siakan. Kira-kira Tuhan percayakan enggak 340 hari lagi? Kemungkinan ada orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Nanti malam mati kali kau. Nanti malam kau mati kali. 26 hari aja kau sia-siakan. Kau masih malas baca Alkitab. Dosa yang dulu masih kau ulangi enggak? Kau sia-siakan 26 hari. Masa dikaruniakan 340 hari? Ya enggak lah Bapak Ibu. Tetapi kenapa kau hadir pagi hari ini? Supaya kau jangan bablas menggunakan hari yang Tuhan beri. Makanya kita bertobatlah supaya dikaruniakan 340 hari di depan. Kita enggak pernah bolong baca Alkitab. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Jangan pernah bolong baca firman Tuhan. Apapun alasanmu. Itu prinsip saya di rumah. Saya bilang apa? Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap bangun pagi baca Alkitab. Itu kekayaan hikmat yang harus kita kerjakan terus menerus Bapak Ibu. Saya enggak kagum dengan pendeta-pendeta khotbah bagus. Saya enggak kagum dengan pendeta-pendeta banyak mujizatnya. Saya kagum dengan pendeta-pendeta yang rumah tangganya disiplin baca Alkitab. Itu keren. Itu keren. Kenapa? Itu kerohanian yang tidak populer. Rohani yang benar mulai dari yang enggak populer di rumah. Makanya Tuhan enggak menyuruh terang dulu tapi garam dulu. Jadi garam baru jadi terang. Garam itu berfungsi kalau nggak kelihatan. Terang itu berfungsi nggak boleh dibawa gantang, harus kelihatan. Makanya ibu-ibu kalau kau masak sayur, ambil garam, cemplungin. Kalau dia nggak kelihatan, itu berfungsi. Kalau dia tetap kelihatan, tetap kelihatan. Tetap kelihatan. Itu bukan garam, itu beling. Beling yang kau masukin tuh. Niat bunuh diri kau itu. Kenapa nggak larut? Beling. Kalau larut, itu garam. Makanya rohanilah di rumah, tertiblah di rumah, disiplinlah baca Alkitab di rumah. Enggak dilihat orang itu. Tapi itu keren sekali. Yang kedua, yuk sama-sama baca setelah kalimat pertama. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Lanjut. Stop. Ada yang janggal enggak di ayat ini? Ada. Kata penghubungnya. Apa kata penghubungnya Bapak Ibu? Tetapi. Tahu enggak ada fungsi tetapi? Bagus enggak pelajaran bahasa Indonesia dulu? Atau dapat 4? Kata tetapi menghubungkan dua kalimat yang berlawanan. Yang membuat kalimat pertama batal. Contoh, Bapak itu ganteng loh. Positif atau negatif? Tetapi berikutnya positif atau negatif? Iya, negatif. Itu tetapi. Kalau Bapak itu ganteng loh, tetapi baik. Itu bukan tetapi, itu dan. Itu dan. Gak bagus pelajaran bahasa Indonesia kalian nih. Bapak itu ganteng loh, tetapi melambai. Berarti gantengnya lucu-lucu sedih.
Anak-anak muda, wanita-wanita hati-hati. Six pack belum tentu nggak melambai. Perut buncit belum tentu nggak jantan. Kan gitu kan. Yang perut buncit lihat saya. Sekarang ngeri, banyak menyamar sekarang. Bapak itu ganteng loh tetapi melambai. Jadi gantengnya nggak ada nilainya. Ibu itu cantik loh tetapi penipu. Jadi hilang cantiknya. Berlawanan. Tapi ini kan bukan berlawanan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah. Kenapa bukan dan? Kenapa bukan dan? Kenapa kata tetapi? Membaca firman dengan merenungkan positif sama positif bukan? Ketika saya gali bahasa aslinya. Tetap kata tetapi. Wow, ada apa ini? Maka saya gali. Oh, rupanya Tuhan itu luar biasa. Apa itu? Kalau kau malas baca Alkitab, kau sombong. Kau angkuh. Tapi kalau kita baca Alkitab tiap hari, enggak kita follow up merenungkannya siang dan malam, terjadi kontraproduktif. Penjahat yang dipakai iblis, baca firman tapi tidak merenungkannya siang dan malam. Tuhan Yesus tidak pernah mengalamatkan teguran keras, hai ular beludak kepada pembunuh. Enggak pernah. Hai ular beludak kepada pelacur. Tidak pernah. Hai ular beludak kepada pemungut cukai. Tidak pernah. Hai ular beludak kepada siapa? Ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala. Kenapa? Kalian membaca firman Tuhan tapi enggak melakukannya. Inilah batu sandungan. Tahu studi kata batu sandungan? Batu sandungan artinya menghalangi orang masuk surga. Itu batu sandungan. Dan itu terjadi dalam kalangan orang Kristen. Membaca firman Tuhan tapi tidak merenungkannya siang dan malam. Apa arti merenungkan Bapak Ibu? Saya bilang sama mahasiswa saya teologi. Saya ngomong sama para pendeta di mana sinode kami. Saya bilang kalau baca firman Tuhan lanjutkan dengan merenungkan. Apa arti merenungkan? Tembakkan firman itu pada diri kita. Jangan pernah khotbahkan firman Tuhan yang belum kita khotbahkan bagi diri kita. Jangan khotbahkan firman Tuhan yang tidak kita lakukan. Merenungkan artinya menembakkan ke diri. Tapi banyak orang Kristen membaca firman, mendengarkan firman bukan ke arahnya ke diri, ke sebelahnya. Saya beberapa kali khotbah, saya lihat suami istri nyenggol istrinya. Dengar tuh, bertobat kau, bertobat kau. Padahal Tuhan nembak dia. Bisa ngeles dia. Padahal Tuhan sempurna, dia nembak pasti kena. Kok kau ngeles? Berarti kau lebih jago dari Tuhan. Tuhan tembak, kau bilang tak kena. Kan gitu kan. Kau ngeles kau. Berarti kau lebih jago dari Tuhan. Karena kau lebih jago dari Tuhan. Misalnya mimbar ini surga, kau mati pasti kelewat surganya. Kelewat. Karena kau jago kali. Ibu-ibu kalau kau ditembak firman jangan bilang sama suaminya. Dengar nih, bertobat kau. Jangan. Kalau kau duduk di gereja bilang, Tuhan tembaklah kau dengan firman-Mu. Berubahlah kau. Bahkan ada orang di gereja dengar firman Tuhan. Dia ingat temannya atau familinya yang gak datang. Kenapa teman gue gak datang? Ini cocok sekali sama dia. Bukan, sama kau ini cocok. Sama kau ini cocok. Kenapa kau ketawa? Karena nyambung. Halo, jangan sok jago ditembak Tuhan masih bisa ngeles kita. Kita tangkis, waduh hebat sekali kok. Ya. Firman itu nembak kita. Hari ini kau datang karena Tuhan lagi mengurus kau, bukan ke sebelah kau. Yang setuju katakan amin. Yang setuju ikut saya, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang setuju aja. Yang setuju aja, angkat tangan tinggi, ikuti saya. Taruh telunjuk ke atas, taruh telunjuk ke atas. Taruh telunjuk ke atas, telunjuk ke atas. Ikuti saya. Belokkan ke diri sendiri. Ikuti saya. Hai jiwaku. Kau dengar firman hari ini? Itu bukan untuk sebelah kau. Bukan untuk orang yang gak datang. Untuk kau. Bertobat kau. Tepuk tangan yang keras. Yes. Harus ada sinergi membaca firman Tuhan disiplin dengan merenungkan firman Tuhan dengan militan. Karena sinergi dua ini terjadi mujizat, puncak mujizat. Puncak mujizat menurut manusia dengan puncak mujizat menurut Tuhan beda.
Puncak mujizat menurut Tuhan. Kalimat ketiga. Apa kalimat ketiga? Supaya engkau pelaku firman. Itu intinya. Halo, yuk kita persamakan konsep nilai. Nilai tertinggi didapatkan Tuhan bagi orang percaya pelaku firman. Sehingga Tuhan alamatkan nilai luar biasa di situ. Apa itu? Orang yang berbahagia bukan orang sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan banyak khotbahnya. Orang yang berbahagia bukan banyak mujizatnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yes. Gak ada tandingan itu. Tepuk tangan yang keras. Yes. Jemaat Duta Injil bukan saja luar biasa perhatiannya pada firman. Tapi jemaat Duta Injil adalah orang-orang yang terdiri. Mau bertobat, mau jadi pelaku firman. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes. Itu keren. Itu keren. Makanya kata penghubungnya supaya. Apa kata penghubung makna supaya? Menghubungkan dua kalimat yang punya relasi sebab akibat. Tidak mungkin doktor teologi, gak mungkin kami pendeta menjadi pelaku firman kalau tidak ada sinergi. Membaca firman Tuhan disiplin dan merenungkannya siang malam. Sinergi dua ini saja bisa jadi pelaku. Maka terakhir, kalimat terakhir itu bukan puncaknya, itu akibatnya. Apa akibatnya? Sebab dengan demikian. Lanjut. Apa yang ditunjuk firman ini tentang dengan demikian? Dengan demikian mengarahkan kepada baca firman, renungkan, lakukan. Ulangi Bapak Ibu. Baca firman, renungkan, lakukan. Ulangi sekali lagi. Baca firman Tuhan, renungkan, dan lakukan. Dengan tiga hal ini. Dengan demikian. Perjalananmu Bapak Ibu. Perjalanan perkawinanmu Bapak Ibu. Perjalanan kesehatanmu. Perjalanan pekerjaanmu. Perjalanan dunia usahamu. Perjalanan kuliah anak-anakmu Bapak Ibu. Perjalanan pergaulan anak-anak Anda Bapak Ibu. Perjalanan anak mantu cucumu. Perjalanan masa depan keturunanmu. Berhasil dan beruntung. Tapi sayangnya orang Kristen lebih hafal kalimat terakhir daripada kalimat sebelumnya. Akibatnya yang dihafal. Padahal yang kita harus hafal prosesnya. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yang setuju bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan lebih keras lagi. Pulanglah dari tempat ini. 26 hari sudah Tuhan karuniakan pada kita. Jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur, minta ampun. Gak usah tunda, minta ampun, tinggalkan. Jika ada 26 hari kita masih malas baca Alkitab, minta ampun. Serius sekali hidup kita kalau malas baca Alkitab. Maka sambutlah firman ini dengan sungguh-sungguh. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita lemah. Kita nggak mampu jalan sendiri. Sehingga kita tidak pernah lagi mempercayakan diri kita pada diri kita. Kita sepenuhnya percayakan diri kepada Tuhan.